Syariah Islam menjadi landasan dalam berpijak, menata langkah menuju kesuksesan berbisnis. Sebagai wujud keyakinan dan kesadaran akan pertanggungjawaban tiap-tiap upaya menuju kesuksesan tersebut. 3 landasan marketing syariah: Muadiyah atau keuntungan, Barokah tentang pedoman bagaimana kreasi yang membawa keberkahan, serta dakwah, ajakan kebaikan dalam tiap karya yang dihasilkan. Kombinasi frame of mind dan frame of work dalam bingkai syariah mewujudkan ide hebat dalam bentuk komunikasi yang dahsyat untuk mendapatkan skapling persepsi di benak khalayak. Sentuhan akidah Islamiyah dalam tiap karya menjadikan semangat untuk terus mencari inspirasi yang berbeda, yang menjadikan brand semakin dicintai from hero to superhero. Adakah yang lebih bermakna dari kesuksesan yang membawa berkah? Bagi Syafaat, inilah kebanggaan berkarya. Sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak sekalian dalam acara Grand Launching buku Proud of You, sebuah persembahan dari 4 orang penulis yang hari ini mereka sudah hadir di tengah kita. Berikutnya adalah keynote speak dari Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Kepada Bapak Profesor Dr. Faisal Rifai, waktu dan tempat kami persilakan. Kita berikan pos yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak hadirin yang berbahagia, penampilan buku ini kita tahu mereka ini berkiprah, tokoh-tokoh semua menyampaikan sesuatu yang istimewa. Baik kita simak, kita pelajari, dan kita nikmati. Tentu terbentuknya komunitas ini bagi MES merupakan satu kebahagiaan, karena ini merupakan bagian dari program masyarakat ekonomi syariah di Indonesia. Andaikan saja komunitas ini bisa terbentuk di mana-mana, 5% saja, tapi 5% itu adalah pionir. Kita tidak usah khawatir bahwa hari esok Indonesia akan lebih baik pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sebuah sajian yang luar biasa. Kita akan bertemu dengan sosok yang luar biasa yang telah mengapresiasi lahirnya buku Proud of You. Dan dialog yang pertama ini akan dipandu oleh Direktur Sen Institute. Kita sambut dengan aplaus yang luar biasa Bapak Karadet Wijaya Kusuma. Pada sesi ini kita akan dialog dengan 2 orang wakil dari testimonial. Begitu ya istilahnya. Saya panggilkan ke depan. Yang pertama guru kita, ini Pak, yang saya urut dari yang tua saja dulu ya. Ini Bang Adi Warman. Tepuk tangan yang meriah dulu ya. Kemudian guru saya kedua Mas Jamil Zaini. Dengan pelajaran juga luar biasa. Apa alasan Bang Adi dengan waktu yang sangat padat begini itu mau memberikan testimoni terhadap buku ini? Apa? Pertama, saya sudah sering kasih testimoni banyak. Oh, jadi memang pekerjaannya testimoni ya? Hobinya. Hobi. Tapi yang model kayak begini baru baca yang ini. Baru ini ya? Ketika saya baca somehow someway part of the book, banyak bagian dari buku itu yang saya sendiri merasakan. Ketika kita dianggap sebelah mata, ketika mencantumkan sesuatu yang berbau syariah, maka orang seperti di halaman 64 sekian
bahwa yang syariah yang ada pemurahan atau kualitasnya lebih buruk, sehingga saya juga ikut merasakan dan sebenarnya saya harus hadir karena memang tidak mudah meyakinkan internal bahwa perusahaan itu menjalankan secara syariah, apalagi untuk meyakinkan eksternal bahwa yang kita kelola ada perusahaan yang sesuai syariah. Itu mungkin sebabnya mengapa kemudian Abang mau membuat kata-kata tutang up. Kenapa nggak satu jempol saja? Kan udah cukup itu. Kalau satu jempol itu baru internal. Kalau eksternal itu banyak hal dalam buku ini yang merupakan otokritik buat kita. Tidak cukup bagi kita untuk menempelkan label syariah lalu merasa kita sudah syariah. Buku ini memberikan otokritik yang disampaikan dengan cara yang santun, sehingga orang yang membacanya tidak merasa bahwa mereka atau dialah yang dituding oleh buku ini sebagai yang punya label syariah. Ini apa yang membuat Mas Jamil bisa mau memberikan testimoni? Saya baca draftnya ini di pesawat ya, perjalanan Draftnya di pesawat lagi ke Hong Kong, dan kemudian begitu saya baca di situ, selain kan saya kalau baca buku itu saya lihat bahwa buku itu bagus atau tidak tergantung aktif. Yang pertama itu argumentatif, yang kedua itu imajinatif, yang ketiga itu inspiratif, yang ketiga keempat itu aplikatif. Dari segi argumentatif, buku ini sangat argumentatif karena dalilnya kuat. Cuma di situ sempat membuat saya nangis di dalam pesawat gitu ya. Yang lain tahu? Nangisnya itu karena di situ sebenarnya saya sudah lama baca hadis itu, tapi di situ diulang lagi bahwa nanti di akhirat itu kita akan ditanya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan, 4 maksudnya 5 itu satu masing-masing satu pertanyaan. Umur ditanya, kemudian ilmunya ditanya, usianya, kemudian harta ditanya. Ditanya itu dari mana kau peroleh dan itu apa didistribusikan. Nah, ketika baca itu saya terhenti sejenak, mikir-mikir. Ya, kadang-kadang saya juga mesti lembaga ini kan saya juga kan, itu halal pula, gitu ya. Distribusinya kemana, gitu ya. Yang saya simpan ada 3, apalagi harta yang menyelamatkan bukan harta yang ditabung, tapi harta yang disedekahkan. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu sempat membuat air mata mengalir itu. Maka begitu ujian turun, langsung kata-kata testimoninya saya kirim ke Mas Andika. Aplikatif karena ternyata ilmu yang ada di dalam buku itu ya aplikatif dalam kehidupan. Kan kita sering dengar, wah katanya kalau yang namanya kreatif itu susah terikat dengan syariat. Ternyata ketika baca di situ, kreatif itu juga bisa terikat dengan bingkai syariat. Gitu. Kalau dari sisi buku, sebenarnya keunggulan buku ini di mana? Selain alasan tadi memberikan testimoni, sampai orang itu harus beli buku ini, harus baca dan harus mengerti. Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, tampilannya sendiri juga menarik. Padahal tampilannya polos. Iya. Jadi waktu sekretaris saya terima ini, dia langsung, ini Pak Adi jangan lupa yang ini, jangan lupa yang ini, karena penampilannya berbeda dengan buku yang sebelumnya. Ya. Ini dari segi penampilan aja udah membuat, jangan saya sekretaris saya aja mengingatkan terus buku yang ada bolong-bolong ini. Yang kedua, pemilihan judulnya ini ringan dan semua orang it's in me, proud of you. Jadi orang beli nggak mesti ada beban ekonomi syariah, ekonomi Islam, dinar, dirham, khilafah. Ini dia bisa masuk ke target yang heterogen. Walaupun isinya itu. Jadi ini yang kedua, yang pertama tampilannya, kedua judulnya itu membuat target yang heterogen, mau ngambil, mau baca. Dan yang ketiga kalau menurut saya, isinya itu bukan saja isinya itu inspiring, tapi juga praktikal. Jadi artinya kalau mau dilaksanakan beneran bisa dilaksanakan. Sebabnya saya membawa 10 karena kurang lebih direksi plus kepala divisi di bawah semua ada 10 orang. Kira-kira kalau untuk yang bukan kenal kita, kalangan kaum non-muslim misalnya, bisa menerima buku ini? Saya rasa sangat bisa karena ini sangat bisa ya, saya sebenarnya bukan bisa, itu sangat bisa. Sangat bisa. Saya belajar banyak dari Pak Jamil ini. Yang beliau sampaikan sebenarnya sangat berat materinya, tapi dengan kemasan tertentu maka segmennya heterogen itu bisa sama dengan buku ini. Ini kayaknya satu ilmu satu buku
Satu minggu satu minggu. Yang pemiliknya ini ya, betul. Dalam artian bahwa banyak hal berat sebetulnya di dalam buku ini, tapi karena disampaikannya itu juga dikasih yang praktiknya seperti apa, maka dia akan mudah dicerna bahkan oleh orang yang bukan Islam sekalipun. Kalau Mas bilang Mas Nuko bilang begini setiap orang harus punya buku. Selain paktif tadi, paktif kan membuka Mas Daniel untuk membuat testimoni. Sekarang orang lain harus bikin apa alasan? Pertama, ini bisa meluruskan pemahaman tentang ekonomi syariah juga, walaupun bukan bahasa Inggris. Meluruskan pemahaman ya. Kan selama ini orang berpersepsi bahwa yang namanya ekonomi syariah itu memang syariah atau takaful asuransi gitu. Padahal kalau melihat kerangka ini adalah memberikan kerangka. Oh, ternyata semua hal itu syariah. Jadi kalau misalnya saya garis bawahi, saya di situ memberikan bahwa kita hidup di dua dunia. Jadi kalau kita membaca buku itu diaplikasikan, insya Allah dunia yang nyata ini yang paling kita lama 100 tahun. Dan kalau kemudian menggunakan prinsip-prinsip yang ada di buku ini bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat yang tidak hanya 100 tahun, yang tidak hanya 1000 tahun, yang tidak hanya 1000 tahun, yang tidak hanya 1 miliar tahun, yang tidak hanya 1 triliun tahun. Dan tahun ini, alhamdulillah, Iklan TV yang kita produksi mendapatkan penghargaan yang luar biasa, mendapatkan bronze dan ada juga yang gold. Dan inilah salah satu karya kita yang kita persembahkan untuk mitra kita juga. Jadi ketika kita mendapatkan penghargaan, maka sesungguhnya itu adalah juga mengangkat citra dari klien-klien kita. Inilah persembahan dari kami. Satenya kurang berapa ya lama ya. Dan karena ini mendapatkan penghargaan, dan bagi kami penghargaan tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk brand yang kami tangani. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Andika Dimzatiko selaku CEO memberikan penghargaan kepada klien kita, Bapak Agung dari TKPU atau mungkin yang mewakili. Ya. Dan kita minta kepada Bapak Nana untuk memberikan sepatah dua kata-kata atas penghargaan ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada kami yang memberikan kesempatan untuk hadir dan memberikan kesan sepanjang yang kami tahu memang di antara jasa kami dan sepakat ini merupakan yang terbaik juga sepanjang kami tahu memang bukan sekedar bahwa
lebih ditengok dan diperhatikan oleh banyak masyarakat, juga saat yang sama secara langsung cukup signifikan bagi aspek perlindungan dari kami. Alhamdulillah bersama ini bermanfaat bagi publik untuk lebih memahami, lebih mengetahui dan lebih penasaran tentang pertanyaan persamaan. Juga implikasinya cukup signifikan bagi terima kasih pada saat dan mudah-mudahan ini kita selama pertanyaannya hari ini dan saat ini di kemudian hari ini bisa kita samakan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis kuartet Universitas habis ini depan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sesi open session, terbuka pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan apa saja terkait dengan buku yang ada di depan ini. Harapannya Bapak dan Ibu semakin kuat minat dan minat untuk membelinya. Untuk pertanyaan saya isinya sangat menarik, ideal sekali bagaimana mengkomunikasikan saya dengan masyarakat yang sangat sekuler. Tapi pertanyaannya apa silakan belakang sehingga buku ini menggunakan bahasa Inggris? Ya, itu pertanyaan pertama saya. Terus yang kedua, bicara tentang syariah yang muncul sekarang ini, kebetulan saya sudah baca di media berinteraksi dengan banyak institusi syariah, tapi persepsi masyarakat Indonesia tentang syariah hanya sebatas realistis saja, sekedar dibagi kupas. Jadi tantangan terbesar bagi kita yang punya komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan ekonomi syariah, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai syariah itu teraplikasi, bukan pada persoalan label. Karena itu maka saya menunggu karya syarat Malcolm ini untuk karya-karya televisi, untuk menggantikan iklan televisi yang lebih banyak memutar awal, ya, memperdagangkan perempuan. Dan itu yang menjadi konsumsi terbesar anak-anak kami sekarang ini. Generasi Indonesia itu hancur karena televisi, dan televisi itu dominasi oleh iklan-iklan yang memutar awal. Semoga nanti model-model iklan seperti PKPU yang telah menghasilkan harga ini akan banyak dikeluarkan oleh syafaat sehingga bisa memberikan warna televisi di Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga karena kita telah bekerjasama dan melahirkan karya-karya yang kita bisa melahirkan karya-karya yang hebat, bisa bermanfaat, berguna, dan harapannya dengan bahwa kami bangga terhadap kami, ya harapannya kalian juga bangga terhadap kami dan kita saling bersinergi. Ini bahasanya bersinergi untuk membangun brand bersama-sama, menjadikan klien adalah sahabat sejati, mitra sejati, bukan bukan seperti kalau beli itu yang jualan, tetapi lebih ke persahabatan dan mitra sejati. Itu proud of you, maksudnya seperti itu. Karena kita dalam mimpi kita di satu kantor itu inginnya saat terakhir kita selalu menyampaikan bahwa di tahun 2020 kita ingin menjadi business destinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tertarik ya divisi tadi memang, dan saya bisa tebak dan bisa dipastikan itu di atas 100 juta dan bahkan lebih ratusan juta ini. Ya kan? 3 menit pula. Saya kalau boleh profesional itu lihat pertanyaannya, artinya seperti apa? Yang kedua, dalam proses perjalanannya, apakah sekedar konsep saja yang jadi saya, atau pada proses syutingnya juga syariah? Saya tahu betul di bagaimana di lapangan, sholat itu ada bolong-bolong. Karena saya tadi lihat ada berapa, itu lebih dari 20 frame. Dan itu memakan waktu tak lebih dari 2 hari, lebih dari 2 hari. Bagaimana mengatasi terjadi itu? Harus pulang malam pagi. Saya sering menemukan kalau normal biasa saja kelewat apalagi subuh. Nah, apakah syafaat ini bisa menjamin prosesnya juga itu syariah? Kalau itu bisa menjamin syariah dan bisa mempresentasikan divisi kayak lebih murah, saya punya divisi 2013 yang punya produksi. Terima kasih. Disinggung tadi angkat-angkat yang lain termasuk kinerja dari karyawan. Terus terang di syafaat itu
selain kita bekerja, ini bosnya ini agak galak, Pak Andika mewajibkan semua karyawan itu untuk ngaji rutin. Yang isi siapa? Dan main-main ustadznya langsung CEO-nya. Jadi yang memberi pengajiannya itu langsung CEO. Jadi tidak hanya pembinaan dalam bidang kinerja atau pekerjaan, tetapi juga ada pembinaan dalam pemahaman syariat, akidah dan sebagainya. Oleh karena itu, semua karyawan itu memang wajib untuk ngaji rutin minimal seminggu sekali kepada bosnya langsung. Oleh karena itu, tadi diulang-ulang oleh Pak Andika, memang fondasi yang paling penting untuk menjaga kinerja itu adalah penanaman akidahnya. Kita sekarang merasa sudah agak senang, longgar, karena apa? Bangunan akidah ini sudah membuahkan hasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf, izin bisa diberikan dari kami. Saya sebagai host mohon maaf jika ada salah di sana sini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk tim Syafaat atas munculnya Plot of You. Mudah-mudahan bisa mengedukasi umat Islam di Indonesia khususnya dan dimanapun mereka berada. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kami juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua yang ada di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.